Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya bahas koin PP PIUSDT di bursa Indodax ya. Bahwasanya pada waktu dia listing, dia belum pernah big pump, dia pernah big pump juga tidak lama dan itu pun tidak terlalu tinggi. Hanya di 0-nya 6173, kemudian market berbalik arah koreksi sempat di harga 0-nya 6 152 harga low. Dan kini market teman-teman sudah dari dia koreksi di 0150, kemudian market breakout di 162, artinya udah 10% naik ya. Kemudian fluktuasi masih berjalan belum optimal, sempat di 0-nya 6198 ya. Sampai ke 198, kemudian market koreksi lagi ya. Sampai di titik sekarang ini dari 0,153 10152 low sempat naik 166 dan kini market posisi di 0159. PP token ini teman-teman, atau PP coin ini teman-teman jangan kebobolan info, jadi hold sejak dini karena ini potensi akan menembus ke RP1 dan tidak menutup kemungkinan ya dalam waktu dekat dia akan bisa rally ke RP1, tinggal menunggu waktu saja. Kalau bermain di scalping, sebagian aset teman-teman ketika dia keras kita manfaatkan serok atau masuk ya untuk spesial di scalping, tetapi untuk di holding sudah kita pisahkan asetnya, sudah kita daftarkan di harga Rp1 gitu. Jadi teman-teman tidak kebobolan, jadi antara aset untuk di holding dan di scalping sudah terpisah ya. Jadi kalau kita sudah scalping ambil cuan, ambil profit, ketika market masih terus pump gila-gilaan, kita nggak kebobolan, kita masih ada aset yang betul-betul untuk di holding jangka panjang. Itu ya teman-teman ya. Jadi main di trading spot ini tinggal pandai-pandai kita membagi aset dan juga pandai-pandai kita menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Nah, kalau kita tidak membagikan aset, teman-teman ketika beli sangkut, maka ketika dia terus mengalami koreksi, pasti akan ngejual tuh aset semuanya. Akhirnya apa? Jual cut loss. Nah, itu salah besar ya. Yang benar itu yang sangkut, biarkan sangkut. Justru kita bermain di harga bawah ketika dia mengalami crash atau koreksi gitu. Nah, untuk yang harga bawah maupun koreksi inilah untuk dijual, untuk di scalping. Mengambil cuan singkat, harian, jaman maupun mingguan. Nah, dengan hasil profit scalping itu menjadikan kita mendapatkan modal uang dingin untuk menghold PP ya, untuk di hold untuk jangka panjang, untuk target seumpama teman-teman mau jual di Rp1 atau lebih, itu targetnya ya. Jadi upayakan kita mendapatkan uang dingin ya, yang betul-betul dingin sehingga bisa menjadi army dari PP yang setia ya, karena bisa menghold token ini secara jangka panjang. Tapi kalau teman-teman hold tidak menggunakan uang dingin dari hasil profit scalping, pasti nggak tahan, nanti ujung-ujungnya cut loss. Dan itulah banyaknya berguguran para army teman ya. Jadi harus tinggal cerdik-cerdik kita dalam menyikapi suatu market. Apalagi PP ini ya bukan kaleng-kaleng, token yang luar biasa sekali. Baru listing di CMC langsung tembus ke Binance, bahkan sudah listing di mana-mana. Nah, itu luar biasa sekali ya. Tuh. Nah, nanti kita lihat di CMC teman ya, historical data dia, fluktuasinya ya. Dari pasca dia listing sampai ke sekarang ini. Artinya kita bisa melihat seberapa sudah sirkulasi supply-nya yang sudah beredar ya, sehingga kita juga bisa melihat transaksi hariannya di CMC, di CoinMarketCap ya, berapa transaksi hariannya token ini ya, sehingga bisa menambah acuan kita untuk menghold token ini secara jangka panjang. Nah, untuk analisa teknikal di bursa Indodax teman-teman, kalau kita lihat dari candlestick-nya, ini berpotensi akan menembus level resisten sehingga bisa menembus new ATH dari high 166 posisi sekarang ini ya, 6166. Jadi tinggal pada sebentar saja untuk masuk di saat yang tepat kalau bagi para scalper untuk mengambil profit secara scalping. Tapi kalau yang untuk di holding tetap pisahkan asetnya agar tidak tercampur dengan aset untuk yang di scalping ya. Kita keluar dari Indodax, kita masuk ke CMC CoinMarketCap.
Nah, ini teman-teman, posisi kita sudah masuk di coin market cap. Kita lihat dulu historical data, ya, historical harga. PP token ini pasca dia listing di CMC, lantas di posisi sekarang kita lihat fluktuasinya. Dia listing tanggal 17 April 2023 di 048357. Nah, artinya baru 1 bulan lebih sedikit ya, 1 bulan 1 minggu. Nah, dari 04 teman-teman langsung kill 10 menjadi 03 koreksi lagi di 04, kemudian fluktuasi bermain di 03. Artinya dari 04 bermain ke 03, lantas ya, di tanggal 2, di tanggal 1, bukan tanggal 1, di tanggal 30, 2 minggu kemudian dari pasca di listing di CMC, market dari 03 0,006716 big pump ke 0,01208, artinya kill 10 ya, sudah bermain di 02. Sedangkan listing 2 minggu yang lalu 04, sekarang udah 02, artinya bermain 02 di 0012. Tuh, 2 minggu sudah sanggup membunuh 20, dan ini luar biasa sekali dan merupakan token yang bersejarah ya, tidak ada tandingan. Baik token di generasi era tahun 2020 sampai 2023, dan ini pemimpin ya, token yang bernuansa kata meme ini sangat memimpin sekali dan pemecah rekor teman ya. Hanya 2 minggu membunuh 02, itu luar biasa sekali. Nah, jadi dia 0,012 sempat new ATH dia 0,0559, enggak lebih 0,063 ya. Tuh 0,028, 0,063, dan hampir ini separuh lagi untuk membunuh kill 10 lagi untuk menuju 0,1, 0,063 itu ATH dia tertinggi ya. Nah, belum ada yang lebih tinggi dari situ. Kemudian market koreksi di 0,023 posisi sekarang, dan ini momentum teman-teman ya, untuk menambah muatan di saat marketnya stagnan atau crash. Dan bagi aset yang ada di hold crash dan ada untuk di scalping, dan ini tidak menutup kemungkinan akan rally bisa ke RP1. Saya rasa tidak begitu sulit bagi PP untuk menembus ke RP1. Sebab apa alasannya? Dari total supply pasokan 420 690 miliar atau 420,690 triliun, 420,6 triliun ya. Sementara sirkulasi supply sudah 391,790 miliar token ya, 93%, tinggal 7% lagi supply-nya habis. Nah, transaksi hariannya luar biasa, teman-teman coba perhatikan. Itu volume transaksi 24 jam, 2,7 triliun. Gila nggak? Hampir 3 triliun ya. Sementara kapitalisasi pasar 9,2 triliun, kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi 9,9 triliun. Nah, benar-benar menunjukkan bahwa 93% sirkulasi yang sudah tersebar ya, tinggal 7% lagi. Nah, volume transaksi 2,8 triliun inilah menjadi acuan kita bahwasannya ya, antara penjual dan pembeli itu sangat antusias untuk memperdagangkan PP di seluruh exchange ya, di mana PP ini sudah listing di mana-mana seperti Binance, Indodax, KuCoin dan lain-lain ya. Bahwasannya antusias sekali para trader memperdagangkannya, baik yang jual maupun yang beli, dengan volume transaksi 24 jam 2,8 triliun. Nah, ini menjadi acuan kita ya, kalau dia ingin kill 10 atau 20 lagi menuju RP1, dan ini sangat mudah sekali. Mungkin bisa saja di antara koin-koin naga yang ada, PP akan lebih dulu untuk menuju ke RP1. Kalau lihat dari volume transaksinya. Nah, dan transaksinya ini teman-teman, dari pasca dia listing 1 bulan lebih 1 minggu, dan itu stabil 2,7 triliun terus ya. Artinya betul-betul transaksi ini bukan transaksi hanya semu atau hanya temporer, tapi transaksi ini merupakan transaksi yang betul-betul tiap hari split, bahkan lebih dari 2,7 triliun. Ada sempat di 4,8 triliun, 5 triliun, 14 triliun pernah ya. 18 triliun, transaksi 24 triliun, gila nggak? 35 triliun. Jadi nggak ada transaksi yang kecil, semuanya ya. 1 triliun itu paling kecil. Dan pernah juga dia 641 miliar, itu awal-awal pertama listing. Tapi kebanyakan triliun. Sekarang udah stabil di 1 triliun ke atas transaksinya. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, inilah menjadi acuan kita ya untuk hold crash dan juga untuk pemain scalping di PP. Nah, coba kita lihat PP token atau PP coin ini sudah listing di mana saja selain di Binance, dan apakah terus bertambah. Token ini ya listing di exchange baru yang papan atas ya tentunya ya.
Di balik token PP ini teman-teman ya, PP Coin ini itu ada seorang paus atau kanlah orang hebat ya di belakangnya tentunya. Dan ini bukan sembarangan pastinya. Entah siapa itu masih anonim, belum tahu kita ya. Ini Binance, OKEx, Bybit, Bing, KuCoin, Bitget. Coinbase belum masuk dia. Tuh. Bayangkan ya, baru 1 bulan sudah sebanyak gini dia listing di exchange ya. Dicek, gila nggak itu? Di Bitham. Tuh. Di Bitham di Korea sudah listing dia. Di Bitham. Loki baru listing juga di Bitham. Dia di Bitham sudah masuk juga. Luar biasa sekali ya. Tuh, gila nggak? Berapa exchange tuh? Ini yang membuat kita tambah yakin ya bermain di PP. Jadi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, jadi sejak dini simpan PP ya, bagi aset ada yang di hold jangka panjang, ada yang untuk di scalping. Semoga kita cuan dan semoga kita akan lebih profit yang memegang atau sebagai army PP ya. Sampai sini dulu mengenai edukasinya. Dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Terima kasih. Dan semoga kita cuan. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.